Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ketemu Bapak Ibu? Amin. Saya undang lagi bangkit berdiri biar kita tambah semangat, tidak ngantuk. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu genap, dan ayat terakhir kita bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, izinkan saya bertanya kepada kita semua di sini sebelum kita lebih lagi mendalami khotbah pada siang hari ini. Saya mau milih di antara kita untuk bertanya. Ang ing eng. Siapa ya? Baik, Mama Tian. Punya suami? Punya ya. Bagi Mama Tian, suami pasangan Bapak Christian itu apa? Imam. Ya, cinta sejati lah. Oh, cinta sejati. Tepuk tangan dulu dong. Oke, itu dari ibu-ibu ya. Saya mau cari pemuda dulu. Saya acak ya. Siapa? Oh, Ruth. Ruth punya mama papa ya sekarang ya. Sehat ya? Semalam kita baru ibadah di rumah ya. Bagi Ruth, mama itu apa? Siapa? Bagi Ruth, arti mama itu apa? Orang tua yang paling berharga. Orang tua yang paling berharga. Oh, orang tua yang paling berharga, betul ya. Tepuk tangan dulu dong sampai agak bingung Ruth ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bagi kita siapakah Yesus? Bagi kita siapakah Yesus? Kita bisa menjawab ini ketika kita betul-betul mengenal siapa Yesus. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita tidak betul-betul mengenal Yesus. Betul kan? Nah, Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman. Ketika saya bertanya kepada seorang pemuda, "Siapa orang tua bagimu?" Lalu pemuda katakan apa? "Orang yang berhak memberi saya uang. Orang yang bisa memberi saya uang sehingga saya bisa beli iPhone, sehingga saya bisa kuliah, saya bisa macam-macam, bisa sekolah." Pemahaman yang begitu dangkal. Nah, ketika saya juga pernah bertanya kepada seorang suami, "Bagimu istri itu siapa, Pak?" Lalu dia katakan, "Untuk meneruskan keturunan." Dangkal sekali pemahaman demikian Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang terkasih, siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara bagi kita, bahkan bagi saya sendiri, siapakah Yesus bagi hidup kita? Siapakah Yesus yang kita sembah itu bagi diri kita? Banyak orang bingung kalau ditanya, "Yesusmu itu bagaimana?" Bingung, siapa ya? Ya hanya dasar-dasar saja jawabannya, juru selamat,
Betul ya, memang betul. Nah Bapak Ibu, ada lebih lagi, lebih dalam lagi bagi kita pribadi, ketika kita mencari terus siapa Yesus yang kita sembah, lebih dalam lagi sehingga akhirnya kita betul-betul mengenal, oh Yesus yang memang layak untuk aku sembah. Nah kita akan melihat bagaimana murid-murid ini pemahamannya tentang Yesus, di mana mereka sudah hidup 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Nah saudaraku yang terkasih, fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup orang percaya adalah kalau ditanya siapa Yesus, oh Yesus itu Bu Pendeta penyembuh bagiku. Waktu aku sakit 2 tahun yang lalu, aku disembuhkannya. Betul atau salah? Betul, memang menyembuhkan. Nah, tapi Bapak Ibu, kadangkala kita melihat kalau orang yang betul-betul mengenal siapa Yesus untuk hidupnya, dia akan terus mencari siapa yang dia sembah. Sehingga sebuah lagu nostalgia, sebuah lagu tembang kenangan tidak berlaku untuk orang percaya. Jadi nggak berlaku untuk kita lagu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Artinya apa? Kalau butuh Tuhan baru datang. Kalau butuh Tuhan baru baik-baikin Tuhan. Kalau butuh Tuhan, butuh kekuatan, butuh penghiburan, aku kayaknya butuh Tuhan, baru nongol ke gereja. Tidak seperti itu kalau kita mau mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Tetapi Tuhan menginginkan segala kondisi kehidupan kita harus terus mencari, mengenal lebih dalam lagi, deeper lagi siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita percaya. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Nah Yesus pada waktu itu bertanya kepada murid-muridnya. Murid-murid di situ ada 12 orang. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan Yesus ini artinya adalah dia bertanya kepada murid-muridnya, muridku, menurut orang yang di luar sana, siapakah anak manusia itu? Bapak Ibu, anak manusia itu siapa? Yesus. Artinya Yesus bertanya kepada murid-muridnya dirinya sendiri. Tetapi dia mau melihat apa jawaban murid-muridnya. Apakah mereka tahu menurut orang banyak yang sudah mereka layani siapa Yesus? Nah, kalau kita sudah melihat dari kisah-kisah sebelumnya, saya pernah mengkhotbahkan Yesus memberi makan 2 roti 5. Berarti masih mudeng. Ya betul, 5 roti 2 ikan. Nah Bapak Ibu, sebenarnya Yesus mau melihat, Yesus mau meraba, Yesus mau mengkulik sedalam apa pemahaman para murid tentang dirinya. Apakah mereka hanya memahami Yesus itu sumber berkat, ya hanya memberi berkat? Apakah murid itu hanya sekedar memahami Yesus itu hanya guru, hanya menjelaskan firman Tuhan? Yesus ingin melihat kedalaman hati mereka, pemahaman mereka tentang siapa dirinya, siapa aku. Sehingga di awal pertanyaan Yesus bertanya, kata orang yang di luar, siapakah anak manusia itu? Kita lihat jawaban para murid, ayat yang ke-14. Murid menjawab, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Betul Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah Yeremia, Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang nabi yang muncul pada waktu itu. Apakah jawaban itu betul? Tidak. Tapi itulah pemahaman orang yang di luar sana. Memang Bapak Ibu, banyak orang mengatakan, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ada orang mengatakan, oh itu Yohanes Pembaptis, itu Yeremia, itu pernah keluar dari orang banyak. Nah, kita lihat ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Kita baca sama-sama.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, ini lebih mengkerucut lagi, ini lebih eksklusif lagi, di mana Yesus bertanya kepada muridnya tentang dirinya sendiri. Menurutmu siapa aku? Dia tidak menggunakan kata ganti anak manusia, tetapi Yesus sudah menunjukkan siapa aku. Menurutmu siapa aku? Nah, Bapak Ibu, kalau tadi murid-murid menjawab sama seperti jawaban orang yang di luar sana, berarti mereka gagal memahami siapa Yesus. Kita lihat apa jawaban Simon Petrus, ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini artinya Simon Petrus sudah percaya bahwa Mesias sudah datang dan Mesias itu adalah gurunya sendiri. Mesias yang sudah dijanjikan itu ada di hadapan dia. Dalam pengenalan dia 3 tahun dan dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga Yesus mengatakan, ayat yang ke-17 kita sama-sama baca Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bertobat, ketika kita menyatakan milik Yesus, maka roh kita bersatu dengan roh Bapa. Makanya Yesus mengatakan, bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapakku di sorga. Karena Petrus sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan roh yang ada di dalam diri Petrus, rohnya itu sudah ada juga di dalamnya roh Bapa, roh Kudus. Kalau pada saat ini kita bisa katakan roh Kudus. Ada pemahaman secara rohani siapa Yesus yang sedang bertanya kepada Simon Petrus. Nah Bapak Ibu, untuk kita saat ini, siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus yang kita sembah? Kalau kita melihat dari perikop yang baru saja kita baca, perlu kita ketahui, bisa kita ketahui apa yang dikatakan Yesus. Yang pertama sekali adalah di ayat yang 14 tadi. Yesus mengatakan, ayat yang ke-14, ya, murid-murid berkata, engkau itu Yohanes Pembaptis, engkau itu Elia, engkau itu Yeremia, kata orang. Nah, artinya Bapak Ibu, Yesus mau mengatakan dirinya bahwa dia adalah di atas dari para nabi. Dia di atas daripada Yohanes Pembaptis, dia di atas daripada Yeremia, dia di atas daripada Elia. Sebab nabi-nabi yang diucapkan, dijawab oleh para murid itu adalah utusan Tuhan, sementara Yesus adalah yang diberitakan. Yeremia bukankah bernubuat tentang kelahiran Mesias? Dan Mesias itu ada di hadapan murid-murid pada waktu itu. Dan Petrus sudah mengenal, sudah percaya ini Mesias yang dijanjikan itu. Nah, ini artinya Bapak Ibu, Yesus mau mengatakan dirinya. Siapakah Yesus? Yesus di atas dari para nabi. Yesus di atas dari para Yohanes Pembaptis. Yesus di atas semua nabi yang disebutkan oleh orang-orang banyak itu. Pengenalan akan Yesus. Yesus di atas dari para nabi. Nah, refleksi untuk kita, aplikasinya untuk kita. Bapak Ibu, kalau Yesus para nabi, berarti Yesus juga di atas daripada kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam ini, ilah-ilah apapun yang ada di dalam dunia ini, kepercayaan apapun di dalam dunia ini, Yesus di atasnya. Jadi Bapak Ibu, salah besar kalau kita lebih percaya kepada dukun daripada kepada Yesus. Salah besar jikalau kita percaya kepada zodiak, ramalan bintang, daripada kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, jelas sekali Yesus mengatakan, bukan Yohanes Pembaptis, bukan Elia, bukan Yeremia. Artinya Yesus di atas para nabi. Nabi bisa bernubuat, nabi bisa meramal, tapi yang mau dikatakan Tuhan, dia di atas dari para nabi itu. Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus di atas para nabi karena nabi adalah utusan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Yesus
posisi yang tinggi. Jadi kalau kita masih percaya sama dukun, kalau kita masih percaya kepada tahyul-tahyul, alangkah malangnya kita. Nah, kuasa Yesus di atas itu semua. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita melihat ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi yang kedua, Yesus itu siapa? Yang kedua, Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu artinya yang diurapi. Ya, jadi Bapak Ibu, mengapa Simon Petrus bisa menjawab itu? Karena dia betul-betul sungguh-sungguh bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, dia melihat betul-betul siapa ini Tuhan. Dan akhirnya ungkapan itu keluar. Ya, bukankah firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi iman bukan timbul dari cerita-cerita dongeng. Iman bukan timbul dari hal-hal yang di luar sana, dari hal-hal dunia ini, tetapi iman kita timbul dari kebenaran firman Tuhan. Dan iman Simon Petrus timbul ketika dia betul-betul bergaul dekat dengan Yesus, sehingga dia mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, siapa Yesus bagi kita? Dia adalah Yesus sang Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi, yang menyelamatkan. Jadi itulah yang diimani oleh Simon Petrus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 kita baca sama-sama Bapak Ibu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan tidak akan menguasainya. Nah, jadi Bapak Ibu, unik ya, unik Simon Petrus ini. Memang dia murid Tuhan Yesus yang agresif, ya, agresif. Tahu agresif ya Bapak Ibu ya? Bertindak dulu baru berpikir. Ya, melakukan dulu berpikir. Ketika Yesus mau ditangkap oleh serdadu, apa yang dilakukan Petrus? Dia bertindak seolah-olah seperti pahlawan untuk Yesus supaya tidak ditangkap. Tapi kita tahu ketika Yesus ditangkap, apa yang dilakukan Simon Petrus? Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Bapak Ibu, ini percakapan ini terjadi sebelum Yesus ditangkap. Tetapi Yesus tahu, Yesus itu memang Tuhan, dia tahu akan apa yang terjadi ke depan. Dan di sini pun Yesus mengatakan, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasai. Bapak Ibu, kata dari Yesus, apa yang akan pelayanan, apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus tahu itu lahir dari iman si Petrus. Lalu Yesus mengatakan engkau akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Ketika hari Pentakosta, kalau kita melihat pada zaman Rasuli, Simon Petrus berhasil mendirikan berapa jemaat Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2. Kita buka Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ketemu Bapak Ibu? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca judulnya Jemaat yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul inilah pertama kali muncul kata jemaat. Ya, ketika Yesus sudah naik ke sorga, kemudian para rasul menginjili, melayani, terbentuklah orang-orang percaya. Itulah cikal bakal daripada gereja, itulah jemaat. Dan Petrus dalam pelayanannya mendirikan beberapa jemaat Tuhan, dan Tuhan melihat bagaimana pengenalan Petrus akan diri Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Yang ketiga, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah kepala gereja.
Yesus itu adalah kepala gereja. Jadi Bapak Ibu, kalau orang bertanya, saya pernah ditanya sama orang yang lewat, Ibu di sini sebagai apa? Rohaniawan. Oh, jadi Ibu dan suami yang punya gereja? Oh, enggak. Bukan kami yang punya gereja. Ya. Jadi Bapak Ibu, gereja bukan punya bisop. Gereja bukan punya majelis. Gereja bukan punya jemaat, tapi gereja yang punya adalah Tuhan. Karena jelas sekali Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mengatakan kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus mengatakan, dialah pemilik gereja. Dialah kepala daripada gereja. Mari kita buka Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Silahkan salah seorang membacakannya untuk kita. Iya, artinya apa untuk kita Bapak Ibu? Kalau kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya, kepala, kita adalah tubuh yang tersusun rapi, itu artinya kita harus taat, kita harus setia kepada otoritas sang pemilik gereja itu. Nah, jadi Bapak Ibu, taat kepada pemilik gereja, artinya kita menjaga kesaksian kita. Artinya kita adalah gereja yang hidup. Jadi ada lagu sekolah minggu masa saya dulu era 80-an. Lagunya liriknya bagus sekali Bapak Ibu, tapi sekarang jarang dinyanyikan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi gereja yang hakiki itu, gereja yang sejati itu adalah saya. Gereja yang sejati itu adalah Bapak dan Ibu kita. Lalu siapa pemilik gereja ini? Pemilik gereja ini adalah Yesus sebagai kepala gereja. Jadi Bapak Ibu, siapa Yesus bagi kita? Dia adalah kepala gereja, pemimpin kita, pemilik hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dikatakan gereja Gemi Galilea, ini berarti bagian daripada tubuh Kristus. Apa yang harus kita jaga? Bapak Ibu, yang harus kita jaga adalah kesaksian. Bagaimana gereja ini bisa hidup tinggal di daerah sekitar? Bisakah menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling? Atau bisakah kita menjadi kesaksian yang manis bagi gereja-gereja lokal GMI yang lainnya? Atau gereja GMI Galilea mungkin dikenal, aduh, kalau kita dengar GMI Galilea, aduh, pelit-pelit kali jemaatnya. Waduh, bukan kesaksian yang baik Bapak Ibu. Ketika orang menyebutkan gereja GMI Galilea, tukang marbadai di situ. Nah, saudaraku yang terkasih, itu bagian daripada apa yang harus dari tubuh, dari gereja. Yesus sebagai pemilik gereja itu, pemimpin gereja itu. Saudaraku yang terkasih, tadi dalam ibadah pertama mau masuk ke ibadah kedua, kita sudah sama-sama melaksanakan konferensi jemaat. Itu pun bagian bagaimana supaya tubuh Kristus ini tertata dengan baik. Ya, jadi tidak amburadul. Jadi semua ada aturan main. Makanya ketika pemilihan majelis, semua sudah diatur di dalam kita sebut disiplin gereja metodis. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat apakah kita memang mau tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin gereja kita. Nah Bapak Ibu, Yesus pemilik gereja, dia melihat tubuhnya boleh tersusun dengan baik, tubuhnya boleh sehat.
itu yang diinginkan oleh Yesus pemilik gereja. Jadi Bapak Ibu, ada 3 pemahaman daripada siapa Yesus dengan dialog bersama dengan murid-muridnya ini. Pertama, Bapak Ibu, Yesus di atas dari para nabi. Yang kedua, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan yang ketiga adalah Yesus adalah kepala gereja. Jadi bukan bisop, bukan Pak Pendeta, tetapi kita lihat, oh, aku mencintai gereja ini. Aku berjuang untuk gereja ini karena aku tahu pemilik gereja ini adalah Tuhan, bukan majelis, bukan Pak Saragi. Jadi ketika kita berkorban untuk gereja, kita pandang tuh Tuhan, karena Tuhan pemilik gereja, bukan manusia. Mari kita bersatu dalam doa.